Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlisin dari kelas Sistem Informasi Reguler A 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi mengenai resiko proyek. Di sini saya akan memaparkan tentang cost benefit analysis dari proyek saya sebelumnya. Pada tabel ini terdapat rincian biaya yang meliputi biaya pengembangan hardware, biaya pengembangan software, biaya pengembangan brandware, biaya operasi atau pemeliharaan. Pada tahun ke-0, biaya pengembangan hardware sebesar Rp5.900.000, biaya pengembangan software Rp2.300.000, biaya pengembangan brandware Rp16.800.000. Pada tahun ke-1, biaya operasi atau pemeliharaan sebesar Rp1.050.000. Pada tahun kedua Rp1.300.000, pada tahun ketiga sebesar Rp1.550.000. Total biaya pada tahun ke-0 sebesar Rp25 juta, pada tahun ke-1 Rp1.050.000, pada tahun kedua Rp1.300.000, pada tahun ketiga sebesar Rp1.550.000. Pada tabel berikutnya terdapat rincian manfaat berupa manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Manfaat wujud meliputi pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi. Pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 sebesar Rp950.000, pada tahun kedua sebesar Rp1.200.000, pada tahun ketiga sebesar Rp1.500.000. Peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 sebesar Rp1.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp2.100.000, pada tahun ketiga sebesar Rp2.400.000. Total wujud tahun ke-1 sebesar Rp2.650.000, pada tahun kedua sebesar Rp3.300.000, pada tahun ketiga sebesar Rp3.900.000. 2. Manfaat tak wujud. Peningkatan nama baik koperasi. Pada tahun ke-1 sebesar Rp1.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp2.900.000, pada tahun ketiga sebesar Rp4.100.000. Peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 sebesar Rp700.000, pada tahun kedua sebesar Rp900.000, pada tahun ketiga sebesar Rp1.150.000. Peningkatan kepuasan pimpinan koperasi pada tahun ke-1 sebesar Rp1.900.000, pada tahun kedua sebesar Rp2.300.000, pada tahun ketiga sebesar Rp2.600.000. Peningkatan penghitungan gaji karyawan pada tahun ke-1 sebesar Rp1.700.000, pada tahun kedua sebesar Rp2.400.000, pada tahun ketiga sebesar Rp3.200.000. Total tak wujud tahun ke-1 sebesar Rp6 juta, tahun kedua sebesar Rp8.500.000, tahun ketiga sebesar Rp11.050.000. Pada tabel berikutnya, yakni tabel total biaya pada tahun ke-0 sebesar Rp25 juta, pada tahun ke-1 sebesar Rp1.050.000, pada tahun kedua sebesar Rp1.300.000, pada tahun ketiga sebesar Rp1.550.000. Total wujud pada tahun ke-1 sebesar Rp2.650.000, tahun kedua sebesar Rp3.300.000, tahun ketiga sebesar Rp3.900.000. Total tak wujud pada tahun ke-1 sebesar Rp6 juta, tahun kedua sebesar Rp8.500.000, tahun ketiga sebesar Rp11.050.000. Total manfaat pada tahun ke-1 sebesar Rp8.650.000, tahun kedua sebesar Rp11.800.000, tahun ketiga sebesar Rp14.950.000. Profit atau selisih TM dan TB, total manfaat dan total biaya pada tahun ke-1 sebesar Rp7.600.000, pada tahun kedua Rp10.500.000, pada tahun ketiga Rp13.400.000. Analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar Rp25 juta. Profit pada tahun ke-1 sebesar Rp7.600.000.
Sisa biaya sistem pada tahun ke-1 sebesar Rp17.400.000. Dikurang prosit pada tahun kedua sebesar Rp10.500.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar Rp6.900.000. Sisa sama dengan Rp6.900.000 per Rp17.400.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,39 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,39 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,39 tahun, di mana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Analisis Return on Investment atau ROI. Dengan metode ini, persentase manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Perhitungan ROI sistem ini sebagai berikut. Biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar Rp25 juta. Biaya perawatan sistem pada tahun ke-1 sebesar Rp1.050.000. Biaya perawatan sistem pada tahun kedua sebesar Rp1.300.000. Biaya perawatan sistem pada tahun ketiga sebesar Rp1.550.000. Total biaya sebesar Rp28.900.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah total manfaat pada tahun ke-1 sebesar Rp8.650.000. Total manfaat pada tahun kedua sebesar Rp11.800.000. Total manfaat pada tahun ketiga sebesar Rp14.950.000. Total manfaat sebesar Rp35.400.000. Rumusan ROI adalah ROI sama dengan total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. ROI sama dengan Rp35.400.000 dikurang Rp28.900.000 per Rp28.900.000 dikali 100%. Hasilnya 22,49%. Artinya sistem memberi keuntungan tahun ketiga sebesar 22,49%, sehingga sistem layak digunakan. Analisa Net Present Value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 plus I persen pangkat 1 ditambah prosit 2 per I tambah 1 tambah I persen pangkat 2 ditambah prosit 3 per I per 1 tambah I persen pangkat 3. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan minus 25 juta ditambah 7.600.000 per 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah 10.500.000 per 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 13.400.000 per 1 plus 0,1 pangkat 3. Hasilnya NPV sama dengan 654.395,2. Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima oleh perusahaan sekarang pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp654.395,2 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan 654.395,2 nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV sama dengan minus 25 juta ditambah 7.600.000 per 1 plus 0,2 pangkat 1 ditambah
10.500.000 per 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 13.400.000 per 1 plus 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan negatif 3.620.370,4. Nilai NPV negatif. IRR sama dengan 10% plus buka kurung 20% dikurang 10% tutup kurung 654.395,2 per NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 10% plus 10% dikali 654.395,2 per 654.395,2 dikurang negatif 3.620.370,4. IRR sama dengan 10% ditambah 6.543.952% per 4.274.765,6. IRR sama dengan 10% ditambah 1,53% sama dengan 11,53%. IRR sama dengan 11,53%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 11,53% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih dari 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima.